riset gitu ya. Riset untuk mencari tahu apa sih keinginannya gitu ya, keinginan masyarakat, bentuk yang seperti apa gitu ya. Nah, terkait dengan riset pemasaran gitu ya. Ya. Terkait dengan riset pemasaran baru-baru ini gitu ya. Ini ada apa namanya? Ada riset mengenai ukuran Barbie ya. Mungkin Anda ada yang kenal ya. Ya. Nah, ini. Ya. Oke. Silakan ya, silakan Anda perhatikan. Perusahaan Barbie ya, perusahaan Barbie itu berniat itu ya, membuat Barbie yang tidak biasa gitu ya. Barbie ini kan identik dengan boneka langsing gitu ya, boneka langsing ya, kemudian pirang. Nah perusahaan ini akan memproduksi Barbie ya, boneka Barbie dengan opositnya atau kebalikannya, yaitu boneka yang gemuk gitu ya. Ya. Nah, kira-kira apakah akan laris di pasaran atau tidak laku gitu ya. Nah, untuk menuju ke sana, si perusahaan Barbie ini melakukan riset. Risetnya apa? Barbie bentuk apa yang paling Anda sukai gitu ya. Nah, apakah Anda menyukai Barbie dengan apa? Dengan tampilan gemuk gitu ya. Nah, ternyata 50-50 gitu ya. 50-50 hasilnya. Ya, ada yang pengen Barbie-nya gemuk karena dari dulu Barbie itu langsing saja gitu. Nah, jadi sesuatu yang berbeda itu harus di riset terlebih dahulu sebelum di launching. Kenapa? Karena kalau tidak di riset, ketika sudah diproduk secara massal dan produk itu tidak laku di pasaran, maka perusahaannya akan merugi. Oke. Ada yang punya Barbie? Ya, perusahaannya akan bangkrut. Oke. Nah, mereka merisetnya adalah gitu ya, dengan melakukan kuesioner gitu ya, survei ya, kuesioner beberapa pertanyaan kepada orang gitu ya, kepada beberapa sampel gitu. Oke, saya lanjutkan ya. Dua aspek penting dalam proses pemasaran yaitu mengembangkan rencana pemasaran dan menetapkan tujuan pemasaran. Ingat bahwa rencanaan memerlukan waktu kayak tadi, berapa lama produk tersebut akan akan di launch, akan dikeluarkan ya. Oke. Ya, biasanya gitu ya. Kalau riset data survei pemasaran mengenai produk seperti itu ada beberapa macam gitu ya. Biasanya ada dengan eksperimen dengan mencoba gitu ya. Nah, saya pernah ikut riset itu, jadi volunteernya adalah mencoba rasa kopi atau rasa coklat gitu ya. Nah, ini namanya riset eksperimen gitu ya. Kita tidak dikasih mereknya, kita hanya disuruh mencicipi apakah menurut Anda minuman ini enak. Kalau enak, apakah terlalu manis, apakah terlalu pahit gitu ya. Nah, kalau coklat juga sama, apakah coklatnya terlalu pahit atau terlalu manis gitu ya. Jadi eksperimen riset namanya. Riset dengan memberikan orang kesempatan untuk mencoba. Ya, nah kalau yang Barbie tadi, nah mereka dikasih gambar gitu ya. Dikasih gambar Barbie dengan tampilan, dengan visualisasi Barbie-nya gemuk gitu ya. Apakah Anda suka dengan Barbie dengan tampilan gemuk? Nah, kalau tidak suka, apa alasannya? Kalau suka, alasannya apa gitu ya. Oke, eksperimen ya. Eksperimen itu biasanya dengan mencoba. Biasanya terkait dengan minuman ini ya.
ya. Oke, saya lanjut ya. Nah, riset pemasaran. Nah ini, ya, riset pemasaran itu adalah menggunakan berbagai metode ya tadi untuk memperoleh informasi yang diperoleh tentang konsumen. Nah tadi sudah ada yang mensurvei, ada yang melakukan eksperimen ya, menerjemahkan hasil riset dan menggunakan informasi tersebut. Nah, ketika kita sudah dapat data, gitu ya, kita sudah dapat data, maka itu digunakan untuk mengambil keputusan apakah tetap melaunching atau tidak. Nah, metode riset pemasaran. Nah, metode riset pemasaran ini ada observasi. Observasi itu mendalami ya, mendalami sesuatu yang akan dipasarkan ya, baik produknya ataupun konsumennya. Oke, ini apa maksudnya nih ya, bentuk tertua. Oke, saya lanjut ya. Selain observasi, ada survei tadi. Survei tadi adalah diberikan pertanyaan ke beberapa orang ya. Kemudian ada namanya focus group ya. Bentuk tertua dari riset pemasaran bukan ini hanya berbagai bentuk dari riset ya. Ya, ada yang kita menggunakan data penjualan, itu juga riset. Nah, eksperimen ini ya, ini umumnya ditujukan untuk mencoba gitu ya, sesuatu yang akan diberikan ke manusia biasanya ya. Contohnya begini, pernahkah Anda membayangkan gitu ya, ada obat ya. Kalau yang paling terkenal itu yang sekarang ini adalah obat, misalkan obat kanker gitu ya. Nah, ada obat kanker. Nah, kalau di beberapa perusahaan obat ya, sebelum obat itu dijual ya, itu dikasih namanya dieksperimenkan dulu ya ke manusia sesungguhnya gitu ya, untuk dicoba apakah obat tersebut tidak memberikan efek sampingan. Nah, itu ada volunteernya ya. Ya. Jadi apapun yang kita mau lakukan gitu ya terkait pemasaran, itu tergantung kebutuhan kita gitu ya. Kalau yang terkait dengan eksperimen ini biasanya terkait dengan produk yang akan dikonsumsi oleh manusia ya. Nah, makanya kayak semacam kopi, coklat gitu ya, itu dicobakan dulu ke manusia apakah kira-kira orang menyukainya atau tidak ya. Nah, kalau yang fokus grup ya, ini adalah dengan cara gitu ya, memanggil atau mengumpulkan beberapa orang dalam satu grup ya, biasanya 3-5 orang gitu ya. Nah, 3-5 orang ini adalah orang-orang yang berbeda latar belakang gitu ya. Ya, berbeda latar belakang, kemudian ditanya gitu ya mengenai produk yang akan di launchingkan, produk yang akan dikeluarkan. Nah, karena mereka berdiskusi, tapi berdasarkan background yang berbeda ya, latar belakang yang berbeda, sehingga diharapkan hasil diskusi ini memberikan bobot atau kualitas yang baik. Nah, kalau yang ini gitu ya, ini baru adalah 5 langkah. Ya, bisa juga gitu ya. Nah, ini 5 langkah dalam melakukan riset pemasaran. Nah, mempelajari situasi saat ini. Nah, ini memilih metode riset ya. Metode risetnya mau apa? Mau observasi,
Kalau kita mau jual bakso maka atau ayam penyet, maka kita membuat sampel, dan sampel itu diberikan kepada calon pelanggan gitu ya. Kalau mereka bilang enak atau kurang enak, maka ditanya lagi kurang enaknya apanya, sambalnya kah yang kurang pedas atau baksonya yang tidak terasa daging gitu. Nah, itu bisa dilakukan gitu ya, metode risetnya dipilih. Nah, kemudian pengambilan data ya, tadi dengan mendatangi orang ya. Ya, ini termasuk eksperimen ya. Karena tadi eksperimen itu sesuatu yang berkaitan dengan akan dikonsumsi oleh manusia. Ya. Nah, ini ada data primer, ada data sekunder. Data primer itu adalah data yang belum diolah. Sedangkan data sekunder adalah data yang sudah diolah. Maksudnya gimana? Data sekunder itu data yang sudah diolah, itu ada data yang sudah ada. Misalkan nilai penjualan tahun-tahun sebelumnya, ya, jumlah pelanggan tiap bulannya, gitu. Itu data sekunder, ya. Atau pendapatan tiap hari, itu data sekunder. Kemudian data primer. Nah, data primer gitu, itu adalah data yang belum diolah. Gimana data primer ini ngambilnya? Data primer ini bisa diambil dari survei kita, eksperimen kita gitu ya, sehingga kita punya data baru gitu ya. Oke. Data sekunder sebagai acuan dari data primer, tidak juga gitu ya. Data sekunder dan data primer itu sesuatu yang berbeda gitu. Jadi kita tidak bisa gitu ya, tidak bisa mencampur aduk gitu ya, mencampur adukan gitu ya. Nah, untuk dijadikan komparasi itu boleh gitu ya. Tetapi untuk mengambil satu keputusan itu harus dianalisis lebih lanjut gitu ya. Dianalisis lebih lanjut. Nah, makanya di sini ada setelah data ini terkumpul, ini muncul analisis data ya. Datanya dianalisis ya. Memperlengkap data primer bisa sebagai pertimbangan ya. Kemudian buat laporan. Laporan artinya sudah jadi kira-kira bagaimana pemasarannya mau tidak jalankan gitu ya. Iya, data baru yang harus dikumpulkan, betul. Oke, saya lanjut ya. Ya, ini nah ini ada namanya bauran pemasaran. Oke, saya tulis ya. Bauran pemasaran itu adalah 4P ya. Ada lagi namanya 3C ya. 4P itu apa saja ya? Ada produk ya, produk, price ya, people ya. Nah, ini kita lihat di sini ada produk, price, place, promotion ya. Nah, yang 3P ini adalah untuk jasa, people, physical evidence, dan proses. Nah, kita kembali ya. Ini saya tulis di sini 4P plus 3C 3P. Nah, ada juga yang namanya 3C ya. 3C itu apa? Ada cost ya, kemudian capital, kemudian convenience yang lebih penting ya. Nah, ini ya, ini 3C cost, biaya gitu ya, convenient, sama kapitalnya ya. Kapitalnya itu ada modalnya